murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan membahas materi pada buku Bahasa Inggris English in Mind, Second Edition. Dan ini merupakan materi untuk kurikulum Merdeka yang diperuntukkan untuk siswa kelas 10 SMA atau SMK. Nah, adapun materi yang akan kita bahas adalah Welcome Section A. Di sini kita akan belajar grammar present simple versus present continuous dan juga belajar question text. Selain itu, kita juga akan belajar vocabulary terkait dengan ages and the environment. Namun, materi ini akan dibagi beberapa section. So, without any further ado, let's get started. Alright, my student, kita masuk welcome section A. Ya, adapun yang dia akan kita pelajari itu grammarnya simple present atau present simple dan present continuous, sedangkan pertanyaannya berupa question text. Sekarang kita masuk ke reading dulu ya, reading and listen, membaca dan mendengarkan. Nah, di sini kita read and listen to Beth's diary entry. What did she and her parent disagree about? Nah, artinya kita membaca diary milik si Beth yang harian dia tulis ya. Apakah dia dan ayah atau parents ini orang tuanya tidak setuju tentang hal yang sudah dibuatnya di diary. Oke, jadi ini ada listening ya, listen. Sebaiknya kita dengarkan audionya saja daripada ibu yang baca. September 12 ya, kita dengarkan audionya. Here we go. Section. Welcome A. Exercise 1A. Read and listen to Beth's diary entry. What did she and her parents disagree about? September the 12th. Dear Diary, big argument with my parents tonight. I told them I want to go on a march next weekend to support environmental protection. And what did they say? Did they say, good for you, Beth? Did they say, brilliant, we're really proud of you? No chance. Mum said, a march? But marches are really dangerous, aren't they? And Dad said, you're a bit young, aren't you? I gave him my look. Dad, I said, I'm 15. I'm not a child. I can look after myself. Dad said, I know you're 15. That makes you a teenager, doesn't it? Not an adult. And he and Mum started laughing. Why? Don't ask me. So I stood up and said, look, you've heard about global warming, haven't you? Well, it's happening now. Now! Responsible adults try to do something about problems, right? And this is a problem. I'm a young adult now, and I'm trying to do something. Okay? So I'll be on the march on Saturday. Then I stood up and walked out of the room. Yay! Now I'm sitting here in my bedroom. I can hear voices downstairs. Perhaps it's the TV. But actually, I think it's my parents arguing. That's strange. They don't usually argue. Well, not with each other, only with me, of course. Oke, my student, sudah dengar ya bagaimana diary dari Beth. Nah, di sini kita akan bahas beberapa poin sebelum kita bahas tentang grammar yang sudah disebutkan tadi di atas, bahwa kita akan membahas present simple, present continuous, dan question tag. Kita lihat dulu pertanyaan yang ada di bawah ini, poin B ya. Answer the question, jawab pertanyaan terkait diary ini. Nah, pertanyaan nomor 1, what is the march next weekend about? Ayo, yang mana? Kita cek di sini dia bilang the march next weekend about. Tentang apa next weekend di bulan Maretnya ini apa? Nah, di sini ada clue-nya next weekend. Next weekend. On March next weekend. Ini clue-nya ya. Jadi cara menjawabnya yang mana? Ibu hapus dulu.
Nah, tentang apa sih next weekendnya? Di sini katanya to support environmental protection. Jadi jawabannya adalah to support environmental protection. Nah, itu jawaban nomor 1. Nomor 2, what did Beth want her parents to say? Apa yang diinginkan Beth, orang yang akan dikatakan oleh orang tuanya? Kita lihat di sini. And what did they say? Dan apa kata mereka? Mereka di sini parents ya, orang tua. Did they say good for you, Beth? Did they say brilliant? Nah, jawabannya yang mana? Apa yang dikatakan orang tuanya? Tentu yang dikatakan orang tuanya adalah ini kan they say ya. They say, dia mengatakan, kamu tinggal bilang jawab good for you, Beth. Kemudian dia katakan apa lagi? Brilliant. We are really proud of you. Jadi, ya, bagus, Beth. Brilliant, hebat. Kami bangga dengan kamu. Nah, ini jawaban nomor 2. Oke, nomor 3. What reason does Beth give for waiting to go on March? Alasan apa yang Beth berikan untuk menunggu pergi di bulan Maret? Apa sih alasan yang diberikan Beth? Nah, untuk mencari alasannya yang dia berikan di bulan Maret, kita bisa lihat di sini ya. Katanya mamanya mengatakan bahwa bulan Maret kan benar-benar berbahaya, bukan? Kata ayahnya, kamu masih muda, bukan? Saya kasih kamu, I gave him my look. Nah, terus si Beth bilang, saya kasih my look. Date, I said, katanya kepada ayahnya ya, ayah, saya katakan saya 15 tahun, saya tidak anak-anak, saya bisa jaga diri. Terus ayah katakan, kamu tahu, saya tahu kamu 15 tahun, dan that's make you, oleh karena itu kamu masih teenager ya, belasan tahun bukan? Belum dewasa. Jadi 15 tahun dianggap belum dewasa ya. Dan dia di sini ayahnya ya dan ibunya kemudian mulai ketawa-ketawa. Kenapa? Jangan tanya saya, katanya. Nah, so si Beth stood up, berdiri dan mengatakan, lihat, kamu sudah dengar tentang global warming, bukan? Nah, itu yang terjadi sekarang. Sekarang responsible about trying to do. Nah, sekarang tanggung jawab seorang dewasa mencoba untuk something to do about berusaha melakukan sesuatu tentang problem itu, bukan? Dan ini sebuah masalah. Saya I'm a young adult. Saya cukup artinya dia itu dewasanya sudah dewasa tapi masih dewasa pemula gitu ya. Belum dewasa yang ini. Jadi jawaban yang tepat, alasan yang diberikan untuk menunggu Maret itu ya Beth, bisa dijawab seperti ini ya. Beth, mana tadi ya? Beth is a young adult and she is trying to do something. Kemudian she is responsible. Bisa dijawab gitu ya. Kemudian to do something about global warming. Karena tadi dia ceritanya tentang ya global warming. Nah, seperti itu cara jawabnya. Jadi kita bikin kesimpulan singkat untuk menjawab soal nomor 3 ya. Okay, why does Beth think it is strange that her parents are arguing? Nah, kenapa Beth berpikir bahwa strange, suatu hal yang aneh, ayahnya itu berdebat ya, berdebat soal yang ini, dia mau pergi ini ya. Nah, jawaban nomor 4 ini bisa kita lihat seperti ini. Kita lihat di paragraf terakhir ini dia cerita tentang apa ini. Sekarang saya duduk di sini di kamar saya bisa mendengarkan suara di bawah, barangkali itu suara TV, tapi sebenarnya saya pikir itu suara orang tua saya yang lagi berdebat ya. Aneh, kata, nah ini ada kata strange ya, aneh, they don't usually argue. Dia tidak biasanya berdebat. Well, not with each other, tidak sama sekali, tidak masing-masingnya, tidak dengan saya. Tentunya juga tidak dengan saya berdebat. Jadi kalau begitu, jawaban nomor 4 ini bisa kita simpulkan adalah
kita bisa bilang they don't normally argue. Nah, karena tak biasanya dia berargue ya. Nih, tadi dia bilang apa? But I think it is my parents argue. They don't usually argue. Jadi, kita buat simpulannya they don't usually argue atau they don't normally argue. Kecuali only with me, except with me. Jadi kalau mama papanya jarang ya berdebat. Tapi kalau dengan dia iya. Jadi they don't usually argue except with me. Itu bisa jawaban nomor 4. Oke. Ya agak sedikit gimana ya. Kamu harus mencari kesimpulannya dari bacaan dari diary ini. Oke. Nah, sekarang selain kita sudah menjawab soal nomor 1 ini, poin nomor B ini dari bacaan atau diary di atas tentang setuju dan tidak setujunya mau pergi ya untuk to support environmental protection. Di sini kita juga diminta untuk memahami question text. Apa itu question text? Itu pertanyaan, biar gampang aja deh, nanti teorinya Ibu jelaskan. Bertanyanya di belakang. Kalau bertanya di belakang itu question tag. Ibu kasih contoh misalnya begini ya. March. Nih. Marches are really dangerous, aren't they? Nah, bertanya di belakang itu yang disebut dengan text question. Bulan Maret benar-benar berbahaya, bukan? Nah, gitu. Marches are really dangerous, bukan? Contoh lainnya ini. You are a bit young. Kamu masih muda, bukan? Aren't you? Nah, itu yang disebut dengan question tag atau text question. Jadi, kalau gitu kita tandai yang mana? Aren't you? Ini statement. Kalau statementnya positif, question tag-nya negatif. You are a bit young. Question text-nya negatif. Kemudian kita cari lagi. Nih, that makes you teenager, doesn't it? Nah, doesn't it itu adalah question text-nya. Oke. Ada lagi kah? Nih dia. You haven't heard about global warming, haven't you? Kamu belum pernah mendengar tentang global warming, kan? Jadi, haven't you ini negatifnya. Ini pernyataannya positif. Kalau dia perfect, question text-nya juga perfect. Positif, negatif. Kalau dia present, makes ini present, question text-nya negatif juga. Nah, begitu. Sampai ke bawah ada lagi enggak ya? Ayo, coba temukan. Nanti, bagaimana pembuatan question text-nya, Ibu jelaskan di video selanjutnya ya. Atau kita selipkan dikit, sebentar. Nah, Ibu ambil aja dari situs 7ESL ini ya. Ini sifat atau aturan bagaimana membuat question text di dalam bahasa Inggris. Oke, kamu harus punya pemahaman dasar tentang verb tense ini, atau apakah dia simple present, present simple, past tense, ya, past continuous, past perfect, atau menggunakan modal. Yang penting kamu kenal nih verbnya. Sebagai contoh, she is, verbnya mana? Is. You study, verbnya mana? Study. You wear, mana verbnya wear? Ini untuk past tense ya. Tom was watching. Ini continuous tapi past continuous. He has written. Ini perfect, present perfect. Has written sebagai verbnya. Nah, setelah kamu kenal verbnya ini, maka kamu bisa bikin question text-nya. Kalau pernyataannya positif, di sini negatif. She is American. Isn't she? Dia seorang Amerika kan? Jadi ini isn't she ini adalah kan kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan. Nah, cara buatnya question tag itu gimana? Kalau to be verbnya is dalam bentuk positif, di sininya negatif. Is menjadi isn't. Siapa subjeknya? She. Isn't she? Begitu. Kalau negatif, she isn't American. Nah, ini negatif ya, isn't. Maka question tag-nya positif. Mana kata kerjanya, verbnya is. Jadi, is she, begitu. Nah, kalau begini gimana? Yang simple present atau present simple. Kata kerjanya adalah study. You study English. Nah, subjeknya you. You, subjek you, kata bantunya do.
karena ini positif, jadikan dia negatif. Jadi, you study English, don't you? Kalau kita ganti subjeknya she studies English. Maka di sini jadi doesn't she. Nah, tergantung kata kerja dan subjek. Begitu juga kalau negatif. Kalau di sini negatif, don't, di sininya menjadi do. Nah, oke. Berikutnya kalau dia pas, you were at home, weren't you? Nah, kalau subjeknya she misalnya, kalau she berarti kita pakai was ya. She was at home, wasn't she? Nah, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Continuous juga gitu. Tom was watching TV, wasn't he? Ini kata kerjanya was ya. Tom tidak sedang nonton TV kan? Nah, kalau present continuous, Tom is watching TV. Nah, di sini jadi isn't he? Begitu. Positif, negatif. Perfect gimana? Perfect juga kata kerjanya has, written. Ini kata kerjanya. Maka kata bantunya has ini yang ditarik ke belakang. He has written 5 letters. Dia sudah nulis 5 surat, letters. Hasn't he? Gitu. Kalau mereka, they has-nya menjadi have. They have written 5 letters. Haven't they? Nah, jadi kalau has menjadi hasn't, kalau have, kalau kamu mau tulis have menjadi haven't. Begitu juga. Positif, negatif, negatif, positif. Nah, begitu. Gimana murid Ibu? Kita kembali lagi ke sini untuk question tag. Kalau masih belum paham ya, silakan tinggalkan komentar di kolom description box. Aduh, jadi belibet gini. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk materi yang nomor 2 di video selanjutnya ya, biar durasinya nggak kepanjangan. See you for the next video. Bye-bye.